Halo cuy, sorry nih, Mimin baru muncul lagi. Ya, tanpa basa-basi kita lanjut lagi alur cerita dari manhwa Kaisar Juan. Kali ini kita bakal masuk ke dalam season 4 nih cuy. So, enjoy the story. Sekarang, Eren lagi berada di Kaidon, negara tetangga yang letaknya ada di sebuah timur Navarro. Eren sekarang lagi pesan kamar cuy buat nginep. Di dalam kamar 302 ini, Eren masuk dengan senyum lebar. Ternyata mudah sekali ya menyusup ke negara lain, ucapnya. Saat ini Eren teringat dengan ucapan Madame Sierra cuy. Sierra memperingatkan Eren bukanlah satu-satunya orang yang punya divine item. Yang dimaksud Madame Sierra ini ya tentu saja item-item yang Eren dapat dari dimensional tradingnya. Eren sekarang jadi agak was-was cuy. Dari mana ya Seven Eye punya item-item itu? Apakah ada trader lain ya selain Eren di bumi ini? Lagi mikir keras cuy Eren. Dan tiba-tiba saja Sari nongol memecah keheningan. Daripada kabut mikirin hal yang gak pasti, Eren pun mengeluarkan sebuah bola kristal. Pada bola itulah cuy, nampak target Eren yang selanjutnya. Kakek tua ini bernama Damius. Dia merupakan master dari menara sihir ke-11. Eren sekarang menyuruh Sari buat ngawasin Damius cuy. Dan menambahkan, jangan pernah Sari mau melawannya. Jelaslah, Sari mah nurut aja. Dengan berangkatnya Sari tadi, maka rencana awal Eren resmi dimulai nih cuy. Sembari menunggu laporan dari Sari, ya tentu saja Eren mau ngelarin dulu cuy segala urusannya yang ada di dimensional trading. Sekarang ini Eren lagi chattingan cuy sama Alpasken. Mereka tengah membahas soal magic armor generasi keempat. Ya intinya sih Eren laporan gitu cuy atas tugas yang diberikan oleh Alpasken. Tapi di sini Eren malah mendapatkan satu hal yang berbau-bau cuan. Dengan sedikit pancingan, Eren jadi tahu bila Alpasken sangat tertarik dengan rahasia dari generasi keempat ini. Walau bau-bau bakal jadi alat juga nih cuy Alpasken nanti. So, setelah semua urusan laporan dan pembayaran telah ditunaikan, Alpasken pun cabut cuy. Jelas seneng banget tuh Eren sekarang bakal dapat cuan gede lagi. Tak lama kemudian Eren pun dikejutkan dengan suara keras menghantam jendela. Ternyata itu Sari cuy. Agak panik kelihatannya dia. Setelah Eren membuka jendela, Sari pun berkata dengan tergesa-gesa, musuh kita akan mulai berburu. Dan sesuai dengan laporan Sari tadi, Damius sekarang lagi berburu cuy. Lagi enak-enaknya manahin kelinci. Damius tiba-tiba melihat sosok unicorn tepat di depan matanya. Melihat ada ras fantasi itu, Damius tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emasnya ini. Dengan fokusnya, ia membidik ke arah unicorn. Anak panah pun dilepaskan. Ya, tapi jelas tidak semudah itu kawan. Jengkellah Damius, panahnya kok bisa dipantulin. Dia nggak sadar bila di belakangnya telah ada yang mengincar nyawanya. Begitu mudahnya cuy, dada Damius sudah tertembus dengan pedang. Jelas kagetlah Damius, apa-apaan ini? Ucapnya. Dengan muka datar, Eren memberikan nasihat pada kakek tua ini. Ya intinya sih, Eren mau kakek tua ini mengubah sudut pandang cuy. Mentang-mentang lagi berburu, bukan berarti Damius yang bakal jadi pemangsa. Karena bukan tak mungkin Damius bakal jadi mangsanya. Ya, kayak sekarang ini. Panik cuy Damius. Kok bisa Eren menembus barrier yang telah ia pasang? Dan jelas Eren sudah hafal cuy sama gerak-gerik manusia macam begini. Eren pun langsung mengeluarkan sebuah item bernama Anti-Magic Field. Ya, sesuai namanya cuy. Item ini merupakan item untuk membatalkan sihir. Jadi, mudah tuh bagi Eren buat menyusup ke dalam barrier Damius. Seperti biasalah cuy, Eren mau negosiasi cuy sama Damius. Jika Damius menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan Eren nanti, maka Eren akan menyingkirkan anti-magicnya. Tapi dengan catatan, Damius harus mengambil sumpah mana. Bila Damius bohong atau melanggar sumpahnya, jantungnya akan meledak. Jelas, awalnya Damius nolak cuy. Tapi karena Eren mau mengeksekusinya, Damius langsung mengucapkan sumpah mananya.
Setelah sumpah mana diucapkan, Eren langsung nanya cuy, di mana letak dari tempat yang disebut dengan Requiem berada. Damius berkata, aku tak tahu. Hanya Alredo dan beberapa anggota lama yang mengetahuinya. Dikarenakan Damius gak bohong, Eren pun melanjutkan pertanyaan kedua cuy. Eren menanyakan tentang divine item yang dimiliki oleh para Seven Eyes dan mana yang mereka pakai untuk menculik Levadan. Damius menjelaskan bila mereka menggunakan subspace creation. Ya intinya, item itu bisa menciptakan ruang dalam ruang. Menggunakan itu, para Seven Eye bisa mengubah situasi pertarungan jadi solo versus squad cuy. Tak peduli seberapa sengitnya pertarungan, tidak akan ada jejak yang tertinggal. Dan untuk pertanyaan Eren yang terakhir, Eren pun puas dengan jawaban yang diberikan oleh Damius. So, karena itu, Eren pun akan menepati janjinya bakal membatalkan anti-magicnya. Nah, langsung aja tuh, melihat ada kesempatan, Damius pun tak menyia-nyiakannya cuy. Dengan cepat, Damius menyerang Eren. Inferno. Beliau berpikir dengan sihir lemah kayak gitu, dia bisa menang cuy. Dan seperti inilah ekspresinya sekarang cuy. Terkejut bukan main dia. Eren selamat berkat jubahnya. Penadah divine item kok dilawan. Sementara itu, akibat suara kegaduhan tadi, anak buah Damius yang mendengar pun langsung ngambilin nih cuy. Sampainya di TKP, mereka lihat Damius malah baik-baik aja. Damius menjelaskan bila tadi dia diserang dan ia berkata, ia telah membereskan penyerang tadi. Lalu, di mana Eren? Oh ya jelas coy, yang tadi jadi Damius, ya Eren. Setelah mengalahkan Damius tadi dengan berbagai itemnya, mudah tuh bagi Eren buat nyamar jadi Damius coy. Berkat itu, Eren sekarang bisa masuk ke dalam Tower Magic Damius. Dengan cincin yang Eren ambil dari Damius, waktunya Eren panen. Dan seperti ekspektasi Eren, kekayaan Magic Tower emang mantap juga cuy. Bisa sugih 7 turunan si Eren kalau kayak gini. Saat Eren lagi ngitung jumlah cuannya, tiba-tiba saja kolega lamanya Eren, Jo Kyung-yi, mengirim sebuah pesan kepadanya. Di sini Eren rada penasaran cuy. Perasaannya terasa nggak enak aja. Secara udah 2 tahun tuh sejak Jo Kyung-bi melancarkan dendamnya. Saat Eren menanyakan balas dendamnya, dengan nada sinis dia berkata, balas dendam katamu? Jo Kyung-bi berterima kasih sama Eren atas bantuannya dulu. Berkat itu, Kyung-bi bisa menyingkirkan 2 dari 3 musuhnya. Dan sekarang hanya tinggal 1 orang bernama Lee Hanso. Ia dikenal sebagai puncak dari Divine Realm. Kaget Eren cuy. Divine Realm OP banget cuy, musuh Lee Hanso ternyata. Eren berkata dengan musuh se-OP itu butuh full persiapan kalau mau balas dendam. Jo Kyung-bi hanya bisa tertawa melihat pesan dari Eren. Jo Kyung-bi pun menceritakan keadaannya. Andai saja ia punya kebijaksanaan serta pikiran tenang dari Eren, maka ia tidak akan berakhir seperti ini. Jelas Eren makin tambah curiga cuy. Dan benar aja dugaan dari Eren. Jo Kyung-bi sekarang sedang tak berdaya. Semua sektenya telah dibantai. Ia sebatang kara sekarang, meringkuk di dalam penjara menunggu ajal datang kepadanya. Di sini Jo Kyung-bi memohon pada Eren untuk melakukan pertukaran dengannya untuk yang terakhir kalinya. Saat Eren melihat itemnya, wih, ngeri-ngeri sedap cuy isinya. Ini mah yang dicari-cari Eren. Jo Kyung-bi berkata, ia akan memberikan semuanya gratis. Jadi, ia meminta Eren untuk membalaskan dendamnya kepada Lee Hanso. Jelas teriak Eren. Ia tak mau Kyung-bi menyerah gitu aja. Eren sekarang berniat mengirimkan teleport scroll dan sebuah potion. Tapi Kyung-bi nggak mau cuy. Buat apa lagi hidupnya ini? Daripada itu, Kyung-bi hanya meminta satu hal pada Eren. Tolong, ingat dirinya. Sembari air mata berjatuhan, Kyung-bi memohon pada Eren untuk mengingatnya sebagai pendekar bela diri bernama Jo Kyung-bi. Mendengar itu, Eren menyesalkan cuy. Kenapa ia tak membantu Kyung-bi secara full ya? Tapi, apa mau dikatakan? Eren dengan suara lantang berkata pada Jo Kyung-bi, iya, tak usah khawatir. Eren akan menyingkirkan Lee Hanso
Dan Eren berjanji, semua orang di Murim akan mengetahui kebenaran dan mengenang Jogumwi. Mendengarnya, Jogumwi lega cuy. Dengan 2 Algojo yang menghampirinya, setidaknya ia bisa pergi dengan sedikit tenang. Dan begitulah, satu kolega Eren pun telah tiada sekarang. Karena telah berjanji pada Gyomwi, Eren nanti akan menepatinya cuy. Terlebih dahulu, ia harus menyelamatkan ayahnya dan menghancurkan Seven Eye. Baru deh lepas itu, dia akan melaksanakan janjinya pada Jogumwi. Apakah rencana Eren kali ini akan berjalan mulus seperti rencana-rencana Eren yang dulu cuy? Kini, di wilayah paling utara benua, ada bangunan megah terbangun cuy. Bangunan ini merupakan markas dari para Seven Eye. Mereka berkumpul di mari cuy. Umumnya, tempat ini dikenal sebagai Tower of Judgment. Di dalam sini, sudah berkumpul tuh para anggota dari Seven Eye yang sedang rapat. Di antaranya, ada Kalo, Dwayne, Kylos, Giant, Sierra, dan Arledo. Oh iya, dan tentunya Eren. Saat rapat ini, dikarenakan Eren yang nyamar diem mulu, ditanya tuh dia sama Arledo. Eren berkata bila ia hanya lagi mikir cuy, ada banyak orang yang harus ia singkirkan. Ya, ada 5 orang sih tepatnya. Mendengar itu, heran cuy anggota yang lain. Banyak banget target dari Eren. Apakah para jenis muda mulai bermunculan lagi? Saat Dwayne mau nanya, siapa saja mereka? Saat itulah, palanya melayang. Jelas, hal ini membuat semua anggota lain kaget cuy. Ya, kecuali Madam Sierra cuy. Ngeri banget Eren. Open war di dalam markas musuh. Dengan tenangnya, Eren berkata, sekarang tinggal 4 saja. Saat mau menghentikan tindakan Eren, kaget cuy mereka. Kok mereka nggak bisa gunain sihir ya? Ya, jelas itu semua karena ulah Eren cuy. Eren dengan leluasa menyerang orang yang ada di depannya. Tapi, saat ia mau menyingkirkan Giant, sebuah golem muncul menggagalkan serangan Eren. Saat ini, Eren harus berurusan dengan Iron Golem yang mengganggu cuy. Karena itulah, sekarang, para Seven Eye yang tersisa lagi nganalisis cuy mereka. Seberapa kuat musuh yang mereka hadapi sekarang. Lagi pada bingung nih cuy mereka. Masa Demius bisa mengeluarkan aura setingkat kesatria heroik? Apakah jangan-jangan ia bukan Demius ya? Meskipun begitu, mereka yakin bakal susah bagi musuh mereka mengalahkan Iron Golem yang sangat banyak itu. Melihat yang lain ngeremehin Eren, Sierra sih nggak setuju cuy. Secara Sierra tahu betapa kuatnya Eren sekarang. Memang tidak mudah untuk menyingkirkan Iron Golem bagi kesatria heroik. Tapi Eren jauh lebih kuat. Seperti perkiraan Madam Sierra, dengan skill Eren, mudah cuy baginya menghancurkan Iron Golem. Nih kan, pada panik gak tuh mereka? Karena nyawa mereka sedang terancam, mereka mau gunain item pencipta sub ruang yang digunakan untuk menangkap lewadan dulu cuy. Bersamaan dengan Eren yang nyingkirin 1 golem terakhir tadi, Eren kini masuk ke dalam sub ruang. Eren cuy Eren, lah kok malah dimari? Melihat ruangan kosong yang putih ini, Eren jelas langsung sadar cuy. Inilah tempat yang mereka gunakan untuk menculik ayahnya. Sekarang di atas, Giant lagi melayang cuy. Berkat adanya sub ruang ini, anti-magic Eren lenyap seketika. Dikarenakan sudah bisa menggunakan sihir, Giant yang kesel berniat buat balas dendam. Nantangin Eren cuy dia. Lawak sekali beliau satu ini cuy. Dikira dengan mengapung gitu, Eren takut kali ya. Ia dikaskenlah dia sama Eren. Seketika, Eren dengan sangat cepatnya mendekat kepada Giant. Giant sekarang hanya bisa panik, sedangkan yang lainnya, mereka berniat mengorbankan Giant untuk menyingkirkan Eren. Dengan Eren yang tertahan setelah menyerang Giant, mereka menyerang Eren dan Giant dengan serangan sihir mereka. Ya, mereka sih pede cuy, serangan tadi harusnya membuat Eren mokat. Dan lagi-lagi, Sierra menyela. Sierra menyerang Kaluk tepat di dada cuy. Auto mokat dia. Arledo sekarang tinggal sendirian. Langsung tuh ia menatap Sierra. Jadi, ternyata kamulah mata-mata dari pihak musuh ya.
Sierra berkata, memang benar, ialah mata-matanya. Ia tidak akan pernah lupa atas tindakan Alredo kepada masternya dulu. Alredo mengira Eren itu orang sewaan Sierra cuy buat balas dendam. Tapi Alredo salah tentunya. Eren mah bukan disewa ataupun berkorban demi Sierra. Orang tua ini berpikir Eren telah mati cuy. Ya jelas salah keles. Lihat saja di bawah dengan wujud aslinya tuh. Eren sehat walafiat cuy. Dan lagi-lagi jubah Eren menjadi MVP pada arc kali ini cuy. Dikarenakan lawannya kali ini nggak bisa diremehi, Alredo pun akhirnya mengeluarkan senjata andalannya cuy. Alredo menggunakan Magic Armor. Jelas Eren kaget setengah mati. Apakah itu merupakan Magic Armor generasi keempat ya? Bahkan Sierra saja nggak tahu loh bila ternyata Alredo masih punya kartu as cuy. Tapi Sierra nggak takut. Lagian ia juga pernah kok menghadapi Magic Armor Eren sebelumnya. Jadi tanpa pikir panjang, Sierra berniat menyerang maju. Di saat serangan Sierra mengenai Magic Armor tadi, santuy aja cuy si Alredo. Tapi ternyata serangan Sierra menembus Magic Armornya. Sekarang Sierra pede banget cuy, bahwa dia bakal mengalahkan Alredo. Memang bener sih, Magic Armor itu kuat. Tapi yang ada di dalam hanyalah daging dan tulang saja. Tapi Sierra terlalu pede ternyata. Dan sekarang ia harus menerima pukulan telak. Sierra terpelanting tidak sadarkan diri sekarang. Alredo ternyata telah mengantisipasi serangan tadi cuy. Jadi dia sekarang baik-baik aja. Lalu tinggal ngurus satu secunguk saja menurutnya, yaitu Eren. Eren kini menyuruh Sari cuy untuk mengurus Sierra. Eren yang marah berkata, lebih baik Alredo berharap Sierra baik-baik saja. Karena kalau tidak, itu akan jadi alasan Alredo buat mokat. Eren menggunakan Magic Armornya juga cuy sekarang. Lah, yang awalnya manhwa ini pertarungan sihir, malah jadi pertarungan mecha cuy. Rada absurd dikit tapi ya sudahlah. Kini dengan cepat Alredo menyerang cuy. Satu pukulan membuat Eren mental. Tapi ya jelas sih, Eren masih aman enjoy. Eren pun bertanya cuy, dari mana Alredo bisa mendapatkan Magic Armor itu? Alredo berkata, oh jadi itulah namanya ya. Begitu cara Stilgar menamai item ini. Jelas kaget Eren. Lah ternyata Alredo nggak tahu cuy. Percuma nanya anjir. Kirain Alredo itu trader. Ternyata bukan. Alredo berkata, ia mendapatkan armor ini dengan orang yang disebut dengan Mighty One. Setelah banyak cincong, mereka pun klik lagi nih cuy. Tapi tiba-tiba, sebuah mecha baru muncul menendang Alredo dengan telak. Alredo pun mental cuy sekarang. Ternyata mecha baru ini adalah Sari cuy. Sari berubah bentuk meniru Magic Armor milik Alredo. Dikarenakan durasi pertarungannya ini sangat lama, power dari Magic Armor milik Alredo mulai melemah cuy. Ya kayak Ultraman gitu, bunyi kelip-kelip di lampunya. Ya dikarenakan sudah begini, Alredo pun mau gak mau harus segera menyelesaikan urusannya. Dengan segenap kekuatan Alredo, ia kembali maju. Sari sekarang berniat menahan Alredo. Tapi sayang cuy, dengan mudahnya tuh Alredo lolos dari hadangan Sari dan membuat Sari terpelanting. Tujuan Alredo sekarang hanya satu. Ia akan mengincar Eren. Matilah Eren Stilgar. Untung saja cuy, reaksi Eren masih sangat cepat. Dengan waktu sepersekian detik saja, Eren membuat gedung inventory muncul di hadapannya. Akibatnya, Alredo pun nabrak cuy. Saking kerasnya tabrakan dari Alredo tadi, sampai rusak loh cuy gudang inventory milik Eren. Ya Eren sih masih nggak percaya cuy. Dia selamat loh. Telat mikir dikit aja, udah meninggoy dia. Dan begitulah cuy, Eren pun menang dari Alredo. Rada nggak seru sih klubnya, tapi ya yang penting menang cuy. Setelah pertarungan tadi, akhirnya Sierra pun sadar dan menghampiri Eren cuy. Berkat life pill yang Sari berikan, jadi siap lagi nih Sierra. Selain itu, Sari yang tadi terpelanting ternyata juga aman enjoy. Dikarenakan semuanya sudah terkendali, saatnya Eren fokus pada interogasi Alredo cuy. Tapi sebelum itu, Eren mau nanya dengan pakar dari Magic Armor. Eren kali ini lagi chattingan sama Niyumi Zitron. Nanya dia cuy, dari mana Eren mendapatkan Magic Armor ini? Barang rongsokan kayak gini, sudah pasti masuk museum.
Dikarenakan Eren sudah dapat jawaban, Eren pun menutup chatnya cuy. Kini Eren sudah yakin kalau Magic Armor tadi merupakan tipe purba. Maka yang di tengah ini merupakan reaktor mana? Sepertinya reaktor inilah yang berfungsi sebagai powernya. Dikarenakan Eren punya sumber tenaga dari Magic Armor, Eren harus hati-hati sekarang cuy. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan sama kekuatan yang mengatasi munculnya Magic Armor tingkat 4 ini. Ya, termasuk Alpha Skin juga cuy. Yang masih jadi pertanyaan, siapa gerangan orang yang menyerahkan Magic Armor ini kepada Seven Eye? So, waktunya tanya langsung kepada sumbernya cuy. Di saat Eren mendekat, ngancam dia cuy. Apakah dia nggak sadar ya bila posisinya yang sedang dalam bahaya? Malah ngancam orang segala. Alredo pun berkata, ia dengar dari Sierra bila Eren mau tahu tentang Requiem, Alredo akan memberitahu lokasinya. Lah, kaget dong Eren. Kakek tua ini pasti menginginkan sesuatu. Jadi Eren langsung nanya cuy, apa yang Alredo inginkan? Alredo berkata, ia mengakui bila Eren sangat kuat. Masih muda, tapi ia sudah melampaui kakeknya. Jadi Alredo meminta Eren harus bundir sekarang. Lah, si anjir, permintaan kok macam gitu? Jelas saja Sierra pun langsung ngomel-ngomel mendengar perkataan tadi. Alredo kini mulai membicarakan hal-hal yang absurd serta ia menyinggung soal Mike Dewan. Mike Dewan itu kalau menurut Alredo sih anggap aja kayak sosok dewa gitu cuy. Menurut keyakinan Alredo, merekalah orang suci yang menguasai dunia ini. Terserah Eren percaya atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Para dewa ini tidak terlibat secara langsung dalam urusan dunia, tapi merekalah yang memberikan item-item divine kepada Seven Eye untuk mengatur manusia dan dunia itu sendiri. Mendengar itu, jadi makin yakin Eren bila pasti ada satu trader lain di bumi ini. Nanya Eren cuy, di mana Eren bisa ketemu dengan mereka? Di saat Alredo mau jawab soal gimana cara ketemu para dewa tadi, langsung muntah darah ternyata cuy Alredo. Itulah hukuman bila mereka ingin mengungkapkan informasi yang sangat rahasia. Alredo berkata, hidupnya akan berakhir. Jadi, Eren harus segera membuat sumpah dan Alredo akan membuka semua rahasia. Eren harus bersumpah sebagai ganti Alredo memberitahukan info lokasi dari Requiem atau Levadan berada. Eren harus mengambil nyawanya sendiri. Eren pun setuju cuy. Gila banget Eren. Jelas Sierra pun kaget. Kenapa Eren sampai segitunya? Ya mau gimana lagi kan? Kalau nggak gini, mereka nggak bakal tahu cuy di mana Levadan berada. Meskipun Sierra masih ngerocos, Eren nggak peduli cuy. Langsung tuh Eren mengambil sumpah mananya. Sierra hanya bisa pasrah melihat partnernya memutuskan untuk bundir. Dikarenakan sudah bersumpah, Eren pun nagih cuy informasinya kepada Alredo. Alredo menyuruh Eren untuk mendekat kepadanya. Setelah memberitahu lokasi dari Levadan, Alredo berpikir bahwa ialah pemenangnya. Alredo mengira Eren berkorban demi ayahnya cuy. Tapi ya jelas, MC kita ini selalu memikirkan segala tindakannya. Buat apa ia berkorban bila ia bisa menyelamatkan ayahnya dan juga nyawanya? Ya emang bener sih, sumpah mana bila dilanggar bisa menyebabkan kematian. Tapi itu hanya berlaku di dimensinya ini. Di dimensi lain, sumpah mana tidak dianggap terlalu serius cuy. Karena mereka punya cara untuk menghindari hukumannya. Eren kini mengeluarkan boneka penebusan. Boneka inilah yang akan meledak menggantikan Eren cuy. Walau weh, Alredo jelas nggak nyangka cuy. Eren curang banget. Jelas ngamuk dia cuy. Tapi ya dia bisa apa? Dan itulah akhir konyol dari kakek tua ini. Dia dikibulin sama bocah cuy. Setelah urusannya sama Alredo, kini Eren sudah berada di benua Giant cuy. Di sebuah goa, Eren yang ada di dalamnya heran dengan apa yang telah ia lihat. Apa-apaan semua ini? Ungkapnya. Menurut info dari Sierra, tempat ini bisa disebut sebagai Eternal Lake. Di tempat ini berisi para mantan anggota Seven Eyes yang sudah menyelesaikan misi. Mereka akan terus di sini cuy, sampai sihir anti penuaan disempurnakan. Sebagai info tambahan, Sierra aja baru pertama kali kesini cuy.
Sembari menyusuri tempat ini, akhirnya Eren pun menemukan Levadan. Dan singkat cerita, Eren pun membebaskannya cuy. Karena anaknya ini sudah luar biasa, Levadan pun memeluknya. Di tengah reuni ayah dan anak ini, Sierra pun menyela cuy. Di samping Sierra sudah ada kakek tua yang lain. Ialah master dari Sierra, Master Famous. Awalnya, Levadan waspada sama Sierra. Secara yang ia tahu, Sierra terlibat dalam penculikannya. Tapi setelah Eren menjelaskan, ya jadi aman enjoy lagi cuy keadaannya. Sebelum keluar dari sini, Eren meminta Sierra buat menghancurkan semuanya cuy. Sierra sih siap sedia. Tapi Master Famous berkata, semuanya memang pantas untuk disingkirkan. Tapi masih ada satu orang yang layak untuk diselamatin. Dan ternyata yang dimaksud oleh Famous adalah seorang elf. Famous menjelaskan, bila elf ini sudah lama ditangkap oleh Seven Eyes. Ya, Eren sih mau aja cuy ngelepasin nih elf. Saat Eren melihat wajah rupawan dari ras elf ini, auto ngeblas cuy si Eren. Mimin yakin adiknya juga berdiri teguh tuh sekarang. Lagi enak-enaknya menikmati pemandangan. Si elf malah bangun cuy. Jelas melihat ada manusia lagi tepat di depannya yang tak berbusana. Bikin salah paham bukan? Ya untungnya si Eren bisa menjelaskan kesalahpahaman yang tadi cuy. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Eren, elf ini malah gemeter cuy sekarang. Bentar lagi manajer pasti datang kemari. Dan bener aja tuh, di saat mereka baru keluar dari goa, sesosok pria arogan muncul menghadang mereka. Ya, dialah ini manajer yang dimaksud tadi. Sierra dan Famous bersiap dengan magic barriernya. Sementara itu, Eren dan Levadan bertugas untuk menyerang. Ya, Eren sih seneng banget cuy, gak perlu tuh dia nyari-nyari orang yang disebut manajer. Dengan cepat Levadan menyerang, serangannya dengan mudah ditangkis. Pertarungan berjalan sengit sekarang. Dikarenakan manajer sudah kelimpungan, Levadan memberikan isyarat kepada Eren. Kini Eren melesat dengan pedang yang diselimuti oleh aura Meteor Flower Sword. Dengan serangan tadi, Eren menanglah cuy. Laganya doang sok kuat, gitu doang langsung sekarang. Kini Eren mendekat dan menunjukkan item yang ia dapat dari Alredo. Apakah kau seorang trader dimensional? Tanya Eren. Manajer lama ini gak tahu cuy apa yang Eren bicarakan. Melihat Eren memakai berbagai item divine, nih manajer ngerocos terus cuy. Eren gak pantas dapat item dewa. Hanya para dewa yang pantas memberikan kepada orang yang tepat. Dewa lagi. Sampai muak cuy Eren dengerin hal itu. Manajer ini pun berkata lagi, bila Eren menghabisinya sekarang, pasti manajer lain akan menghabisi Eren. Lah, malah nantang. Diberi aja ya kan? No, melayang dah tuh kepala. Setelah membereskan manajer tadi, Eren pun mendekat pada elf tadi. Hei, namamu Ariel kan? Ada banyak hal yang harus kau jelaskan, ucap Eren. Jelas cuy, langsung gugup nih Ariel diberuntung pertanyaan sama Eren. Tentunya bukan dimarah cuy, Ariel harus menjawab pertanyaan Eren. Keburu ada manajer lain datang ya kan. Cari tempat dulu yang afdol. Dan disinilah mereka sekarang. Di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Disinilah dibangun sebuah rumah sembunyi sementara untuk Eren dan yang lainnya. Di sini Eren akan menghujani Ariel dengan pertanyaannya cuy. Ariel di sini berkata, bila ia tak bisa membocorkan informasi, nyawanya akan terancam karena sumpah janjinya. Jelas Eren ada solusi dah. Lagi-lagi tuh, Eren mengeluarkan boneka buat menggantikan Ariel sebagai sumpah janjinya. Jadi sekarang Ariel bebas tuh menjawab pertanyaan Eren tanpa khawatir bakal mokat. Pertama-tama, intro dulu lah. Eren menanyakan asal-usul dari Ariel ini cuy. Ariel menjelaskan bila ia berasal dari hutan besar. Usianya ya sekitar 300 tahun gitulah. Walau nenek-nenek ternyata cuy dia. Mendengar itu Sierra dan Famous pun rada kaget. Famous berkata, bila sekitar 300 tahun itu, era elf telah berakhir dan era manusia baru dimulai. Ariel membenarkan itu cuy. Saat itu Ariel ditawari untuk jadi penyeimbang. Tapi jelas dia tak mau dan berakhir dikurung dah. Eren, lah kok bisa cuma dikurung doang? Kalau nolak, bukankah lebih menguntungkan bila Ariel disingkirin aja?
Dengan tersipu malu Ariel berkata, cuy, itu semua karena manajer pada waktu itu naksir sama Ariel. Langsung shock cuy Eren sama Levadan. Awalnya mereka nggak percaya, tapi dikarenakan bonekanya kena damage, jadi Ariel mengatakan kebenaran. Anjir, dewa kok sangean. Tapi di sini Eren masih heran, kok bisa mereka menawarkan Ariel jadi penyeimbang? Padahal Eren yakin ia tidak merasakan kekuatan dari Ariel sekarang. Dianggap lemah sama Eren, ngamuk cuy Ariel, nantang Bayuan dia. Ya Eren mah mengatakan isi kepalanya aja. Yang lebih penting Eren mau Ariel menceritakan lebih soal manajer. Ya oke lah kalau begitu. Ariel pun mulai menjelaskan lagi cuy. Setidaknya ada 10 dari para manajer. Dan level skill dari manajer yang disingkirkan Eren itu masih di tahap rata-rata. Manajer yang dikalahin Eren itu ada di circle ke-8 cuy. Kalau itu dianggap rata-rata, pasti manajer yang lain akan lebih kuat. Anehnya mereka kan kuat ya. Kenapa ya mereka pakai Seven Eye sebagai pion? Ariel berkata bila ada beberapa hal yang ditakuti oleh manajer. Itulah mengapa ada Seven Eye untuk menjalankan perintah. Para manajer ini biasanya berpisah cuy. Tapi kalau yang lain tahu huru-hara ini, bisa dipastikan keadaan mereka tidak aman. Eren sadar betul cuy akan hal itu. Andai saja ada lebih dari satu manajer yang datang tadi, auto rata mereka. Dan akhirnya tiba di penghujung pertanyaan Eren. Eren bertanya, siapa identitas dari para dewa? Tapi sayang cuy, Ariel tak bisa menjawab pertanyaan tadi. Untuk yang satu ini sangat berisiko bagi nyawa Ariel. Boneka Eren pun tak bisa menggantikannya. Dan ya begitulah cuy akhirnya. Mau gimana lagi ya kan? Dan kini keesokan harinya, Eren yang baru bangun tidur disambut sama Ariel. Ariel menyampaikan bila Eren telah ditunggu oleh Levadan sekarang. Saat Eren bertemu dengan Levadan, Levadan mengatakan satu hal yang mengejutkan. Levadan memutuskan tidak akan kembali ikut ke Stilgard. Jelas dong, Eren kaget lah. Loh, kok gitu? Levadan ternyata punya alasan cuy. Dikarenakan dia merupakan incaran, akan lebih baik bila ia tetap berada di sini dan dianggap sebagai orang yang hilang saja. Eren awalnya sih nolak, masih trauma dia soal kehancuran Stilgard saat ayahnya tidak ada di sana. Tapi Levadan mencoba meyakinkan Eren, semua akan baik-baik saja. Kan ada elu. Ya, secara tidak langsung Levadan meminta Eren buat gantiin dirinya cuy sebagai kepala keluarga. Karenanya mau nggak mau tuh Eren pun menerima permintaan Levadan. Jadilah sekarang Eren pulang tanpa Levadan cuy. Lagi pula Levadan di sana juga ditemani sama Sierra dan Famos yang juga ingin tinggal buat berlatih. Jadi Eren bisa sedikit lebih tenang sekarang. Fokus Eren sekarang ia harus jadi lebih kuat supaya nanti ia bisa melindungi keluarganya tanpa adanya kecemasan lagi. Tapi Eren heran cuy, kenapa Ariel malah ikut ya? Alasan Ariel sih katanya ia ada urusan di luar. Tapi Eren di sini memperingatkan Ariel bila di dunia luar itu sangat berbahaya. Dianggap lemah lagi nih Ariel cuy. Jelas ngamuk lah dia. Karena pion mereka sempat tertunda, Ariel sekarang bersikeras. Sekarang mereka harus gelut supaya Eren tahu betapa kuatnya Ariel. Ya oke lah kalau gitu. Gaskan cuy, mereka bakal gelut. Di tempat yang sepi dan rada lapang ini, kini keduanya memegang pedang masing-masing. Ariel maju menyerang. Serangan-serangan Ariel jelaslah mampu ditahan oleh Eren. Dengan pedang yang bersinar perak itu, serangan Ariel nampak elegan cuy. Selain itu, Ariel cepat dan pedangnya berat juga lah. Eren bertanya-tanya, apakah ini adalah swordmanship para ras elf? Ya harus diakui cuy, cukup terampil si Ariel ini. Padahal waktu pertama bertemu, Ariel lemah banget. Ya kalau Ariel kayak gini, Eren mah seneng cuy. Dia bisa nyoba teknik yang diberikan sama Kiyomi. Harusnya, kalau Ariel, pastilah dia bisa nahan serangan-serangan Eren. Sekarang Eren rada serius, dan perubahan Eren pun dimulai. Kekuatan Eren sekarang meningkat. Dengan teknik Kiyomi, Eren kini menyerang dengan kecepatan cahaya. Eren menyerang Ariel terus-terusan. Jelaslah susah bagi Ariel menahannya. Karena serangan Eren terlalu kuat,
Ariel yang menahannya pun kini kehilangan keseimbangan. Tapi Eren gak mau lembek cuy. Ia masih belum puas. Dan begini di akhirnya. Gara-gara Eren berusaha menekan kekuatan, ia malah berakhir nubruk Ariel. Ariel protes dan menyuruh Eren untuk bangun. Eren sih berkata bila Ariel salah paham lagi. Eren gak ada maksud yang aneh. Kalau saja Eren tadi tidak menekan kekuatannya, udah jadi donat tuh Ariel. Mendengarnya, Ariel mengaku kalah coy. Eren pun sekarang penasaran. Bagaimana bisa pedang Ariel bersinar kayak tadi? Itu bukan aura kan? Sebagai harga untuk kekalahannya, Ariel akan memberitahu Eren. Ariel ini ternyata merupakan satu dari beberapa anggota suku bulan dari hutan besar. Di antara mereka, hanya Ariel lah yang dipilih oleh penyihir bulan. Eren jelas gak paham cuy, apa yang diceritain tadi? Orang Eren aja belum lahir kan? Daripada nyeritain, mending praktek ya kan? Ariel kini memanggil spiritnya. Sebuah cahaya muncul dan perlahan sebuah wujud pun tercipta. Seorang peri bulan yang lucu muncul di hadapan Eren. Ya, inilah cuy sebenarnya kelemahan terbesar dari Eren. Ia nggak kuat kalau melihat yang gemoy-gemoy. Untuk masalah kecantikan pada cewek, Eren sih bisa dipastikan tahan godaan dia cuy. Karena pengalaman hidupnya, ya dikelilingi oleh wanita cantik tuh dia. Ditipu pula. Tapi kalau melihat hal yang seimut ini, auto kelepek-kelepek si Eren cuy. Sari aja yang baru pertama melihat spirit awalnya waspada. Tapi karena spirit Ariel ini orang yang ekstrovert parah, udah jadi teman aja tuh mereka berdua. Ariel berkata bila spiritnya bernama Eluna. Biasanya sih dia pemalu. Kalau Eluna sampai nempel sedekat itu sama Eren, berarti Eluna suka sama Eren cuy. Setelah intermezzo tadi, ya waktunya Eren melanjutkan perjalanannya lagi cuy. Di dalam kereta ini Ariel langsung molor aja tuh dia. Capek mungkin. Di sini Eren pun kembali membuka sistem perdagangannya. Dan ternyata New Zitron mengirim pesanan yang diminta oleh Eren. Pesanan-pesanan tadi berkaitan dengan teknik engineering cuy. Zitron heran cuy. Ngapain investor macam Eren butuh semua itu? Ya, Eren sih bisa ngeles cuy dengan alasan yang masuk akal tentunya. Dan tentunya berkat alasan Eren, Zitron makin kagum dengan dirinya. Tujuan sebenarnya Eren sih cuma pengen tahu cuy lebih dalam soal mana reaktor. Mau ngulik-ngulik dia. Setelah perjalanan panjangnya, akhirnya tuh Stilgard udah mulai kelihatan cuy. Sebentar lagi, Eren bakal sampai di kampung halamannya cuy. Bersama dengan Ariel, Eluna, dan Sari. Eren mau jalan-jalan aja. Udah lama tuh dia nggak lihat keadaan dari Stilgard. Dikarenakan nggak tahu keadaan wilayahnya kayak apa, Eren mau nyari info dulu cuy. Di saat masuk ke dalam wilayahnya, hawanya ternyata sangat suram. Setiap warga yang ia jumpai menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan. Sampai heran Ariel cuy. Ada apa dengan mereka semua ya? Eren aja heran sendiri dia. Memang benar sih, ini bukan musim panen. Tapi kok kayak ada yang salah gitu ya? Stilgard itu wilayah yang bebas pajak, gak kayak Konoha cuy. Jadi harusnya para warga gak punya beban cuy. Di kehidupan pertamanya dulu, sangat jarang cuy Eren melihat sebuah wilayah dengan atmosfer yang suram kayak begini. Artinya, ini sudah sangat parah. Makin jadi penasaran cuy Eren. Yah, tapi kayaknya mereka harus makan dulu cuy. Lapar banget nih mereka. Di sebuah kedai, kini Eluna dengan lahapnya memakan makanan manusia. Eren auto kaget lah. Loh. Eluna ternyata bisa makan makanan manusia. Kirain peri nggak bisa makan gitu. Yah, Ariel kini menjelaskan cuy. Selama Eluna ada di bentuk manusianya, jangan kaget lah Eren. Udah, jangan terlalu banyak mikir. Kemudian, di saat mau bayar, pemilik kedai berkata, bila total makanan milik Eren ada di 3 gold dan 30 silver cuy. Walau mahal banget gila. Eren awalnya mengira bila pemilik ini lagi bercanda cuy. Nggak mungkin kan makanan biasa bisa semahal itu. Tapi pemilik ini tetap kekeh cuy. Emang segitu kok harganya. Mau bayar apa kagak? Kalau kagak, tukang pukulnya udah siap noh untuk menghantam Eren. Oh ya pantas aja banyak orang yang kumpul di sini cuy.
Begini toh caramu menjalankan bisnismu, ucap Eren. Udah fix ini cuy. Kalau bisnis kayak begini ada di Stilgar, pasti ada masalah di dalamnya. Dikarenakan kayaknya mereka punya info yang sangat bagus, Eren bakal memberi pelajaran dan mengorek info dari mereka cuy. Jelaslah, dalam sekejap saja, Eren pun membereskan mereka tadi cuy, tanpa keluar keringat. Sepele cuy, keroco kayak gini. Setelah dibuat tak berdaya sama Eren, baru ngeh cuy nih pemilik. Udah ganteng, punya mata emas, dan rambut blonde bola. Ini mah tuan muda mereka cuy. Langsung berubah cuy sikapnya. Ia bersyukur akhirnya Eren telah kembali ke Stilgar. Semua warga telah menantikannya selama ini cuy. Makin tambah heran cuy Eren. Lah kenapa dah? Ada apa dengan wilayahnya ini? Dari penjelasan pemilik tadi cuy, semua orang lagi dalam mode bertahan hidupnya. Aslinya sih mereka nggak mau cuy ngelakuin bisnis curang kayak begini. Tapi mereka semua terpaksa. Ini semua dikarenakan ulah Dekins dan para komplotannya. Mendengar nama itu, langsung terbayang cuy Eren. Pasti yang dimaksud ini merupakan pamannya kan. BTW, dulu Dekins ini minggat cuy dari Stilgar. Dikarenakan selalu buat onar, ia diusir tuh sama kakek Eren. Jadi gini cuy, rentetan-rentetan kejadiannya. Sebulan lalu tuh, kakak tak berguna Eren memberikan pengumuman mengejutkan bila ayah Eren, Levadan Stilgar, telah hilang. Seketika Eren darahnya mendidih cuy. Dasar goblok, harusnya tetap diam aja. Kalau kayak gini kan, ya jadi wajar bila Stilgar bakal jadi inceran sama keluarga yang lain. Dikarenakan keserakahannya untuk menjadi pemimpin, Kiran jadi gak bisa mikir jernih cuy. Ya antara serakah apa emang bego dari lahir sih. Apa yang harus Eren lakukan ya untuk mendidik kakak tak bergunanya itu? Ada. Pemilik pun kini menambahkan cuy, bila Kiran adalah penguasanya sekarang. Awalnya sih semua berjalan kayak normal aja cuy. Hingga suatu ketika, Dekins Stilgar datang membawa antek-anteknya. Dengan alasan mensupport Kiran karena kakaknya udah hilang, Dekins membuat keadaan Stilgar makin parah cuy. Semua kekacauan ini, ya ulahnya. Ia menaikkan pajak keamanan dengan sangat tinggi. Nggak ngotak tingginya hingga para warga tak sanggup untuk membayarnya. Pemilik kedai ini tahu dia sudah salah cuy. Ia bersedia kok untuk dihukum. Tapi tolong Eren harus menyelamatkan wilayahnya ini. Dikarenakan udah tahu gambaran masalah yang akan ia hadapi. Kini Eren tahu cuy harus apa dia. Ia mau balik dulu ke istana Stilgar. Ia berencana akan membereskan semua tikus kotor yang mau menghancurkan wilayahnya. Sementara itu, kini di istana Stilgar, Karen lagi puyeng cuy, mikirin keadaan dari keluarganya. Bagaimana bisa ya semua jadi kayak gini? Padahal bulan-bulan sebelumnya, keluarga mereka terus-terusan mendapatkan nama yang sangat baik. Eren yang jadi Karsum, ayahnya yang jadi legendary rank, dan mereka yang menjadi pusat perhatian di jamuan kerajaan. Sekarang malah jadi kebalik cuy. Mereka semakin terpuruk. Di tengah kepentingannya itu, pintu kamarnya diketuk cuy sama Ezel. Sudah waktunya buat makan malam. Dekins meminta semuanya buat makan malam bareng cuy. Awalnya sih Karen nolak cuy, nggak mood dia. Tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa Ezel nggak menunjukkan wajahnya? Waduh, ternyata maid kesayangan milik Eren dipukulin cuy dia sama Dekins. Jadi nggak enak gitu sih Karen cuy. Pasti ini karena Karen kagak mau makan bareng. Jadi Ezel lah yang menjadi bulan-bulanannya. Ya dikarenakan nggak mau Ezel kena masalah lagi, Karen kini bersedia cuy buat makan malam bersama nanti. Dan kini di meja makan, semua orang udah pada kumpul nih. Dilihat dari anak-anak Levadan sih pada nggak nyaman cuy aslinya. Tapi ya si kocak ini masalahnya. Pemimpin kok longa-longo. Nggak ada wibawanya sama sekali cuy. Ketidaknyamanan mereka ini dikarenakan Dekin sekarang lagi duduk di kursi yang biasanya diduduki oleh Levadan. Gila, lagaknya udah kayak yang punya wilayah aja dia. Kurang ajarnya, ia meminta ponakannya yaitu Darren buat nuangin anggur cuy ke gelas kosongnya. Wah, kalau ini sih udah kelewatan sih. Dikira Darren itu cewek penghibur atau apa ya? Jelas lah, Darren nolak dengan cara yang sangat keras.
Tapi dikarenakan si bangke ini tak suka untuk dibantah, auto dilemparkannya gelas tadi ke depan muka Darren. Seketika semuanya tersentak. Dikarenakan udah berani menolak perintah, Deakins mau ngasih Darren pelajaran cuy. Javier yang lagi deket sama Darren mencoba menghentikannya, tapi ia tak berkutik sekarang karena antek-antek Deakins sudah siap untuk membackupnya. Perlahan Deakins mendekat cuy. Ia mulai memaki-maki Darren yang tak punya tata krama. Lalu tiba-tiba suara familiar terdengar dan berkata, "Wah, sudah lama aku tak melihat suasana makan malam yang sangat seru. Makasih paman, kau telah memperlihatkan tontonan yang menarik." Kaget cuy Deakins. Eren, kau Eren kan? Eren tersentuh cuy. Sudah lebih dari 10 tahun di mana mereka terakhir kali bertemu. Masih ingat aja pamannya ini. Sebagai hadiah, Eren bakal biarin Deakins hidup-hidup jika ia mau keluar dari istana ini. Jelas bingung dong Deakins. Loh, apa maksudnya? Eren dengan tegas berkata, "Bawa semua orang-orangmu dan pergi dari sini." Semua kakak Eren terperangah. Kaget cuy mereka, adiknya udah jadi gagah berani kayak gitu. Kemudian di belakang Eren terdengar suara piring pecah. Ezel kaget cuy melihat tuan mudanya akhirnya pulang. Di saat melihat Ezel ini, Eren langsung melihat cuy memar yang ada di pipi kirinya. Eren tahu kok siapa dalangnya. Makin emosi cuy Eren dibuatnya. Ia tak menyangka bila pamannya ini sudah tak tertolong lagi. Sebelum kesini Eren udah bertanya pada setiap desa yang ia lewati. Semuanya dimintai pajak yang sangat gila tingginya cuy. Apakah Deakins berniat memeras mereka semua sampai kering? Deakins beralasan, semua itu buat membagi beban aja cuy. Kan mereka lagi krisis nih. Apa salahnya kan rakyat juga ikut menanggungnya? Orang kalau korupsi ada-ada aja cuy alibinya emang. Eren kini berkata, semua yang dilakukan oleh Deakins sangat bertolak belakang dengan prinsip yang ayahnya ajarkan. Kaget Deakins cuy, apakah Lepadan ikut balik juga? Takut dia cuy, bisa dihajar nanti sama kakaknya. Eren berkata bila ayahnya gak ikut kemari. Tapi kalau dia tahu semua ini, pasti dia bakal memberikan pelajaran pada Deakins nanti. Ya, dikarenakan udah terlalu lama cit-cat ngalor ngidulnya, dan Deakins tak kunjung pergi dari sini. Anyo, Eren pun menyerang. Sayang cuy, ditahan tuh cuy serangan Eren sama antek-antek milik Deakins. Eren menegaskan, ia tak akan memberikan kesempatan kedua. Cepat pergi atau mukat di sini. Merasa antek-anteknya lebih banyak dan lebih kuat ketimbang Eren, Deakins kini menyuruh mereka semua buat menantang Eren. Melihat adiknya dikepung sama banyak orang, Darren mau bantu cuy. Ia meminta kapten ikut juga. Tapi lihat si Kiran, orang tekok satu ini masih membela Deakins dia cuy. Tak mungkin kan Deakins berani menyingkirkan ponakannya. Emang kebanyakan pil kopro dah nih orang cuy. Tapi kini Darren sudah tak peduli lagi. Udah gak bisa diharapin si Kiran. Makanya sekarang ia mau nolong Eren sendirian. Tindakan dari Darren ini memicu reaksi dari semuanya cuy. Jason kini ikut bergabung. 2 orang kepercayaan dari Lepadan juga kagak ketinggalan. Kalau anak-anak tuan mereka terluka, ini merupakan salah mereka yang gagal menjaganya. Kini pertempurannya pun pecah cuy. Eren bertarung dengan santuy melawan keroco ini. "Hei, apakah kau pemimpinnya?" tanya Eren. Sekarang Darren lincah banget cuy gerakannya. Dengan satu serangan, ia berhasil menyingkirkan satu keroco Deakins. Tapi kini Darren harus bersiap cuy. Ia kini mau dikeroyok. Oh, jelas lah, Eren kakak bakal tinggal diam. Dengan satu tendangan, 2 orang kini terkapar. Untuk pemimpin keroco tadi, oh jelas cuy, udah tergeletak tak bernyawa dia. Eren kini meminta kakak-kakaknya buat jaga jarak saja. Mulai dari sini, Eren yang akan mengurusnya. Deakins kini terpaku cuy. Didekati Eren, minta maaf dia. Ia sudah salah. Bacot. Deakins auto terpelanting. Eren perlahan mendekat lagi cuy. Deakins kini makin menjadi-jadi takutnya. Ia memohon ampunan kepada Eren cuy. Lah, telat paman. Harusnya tadi minggat saja. Dikarenakan tadi melihat pipi kiri dari Ezel memar. Anyo, yang ini buat Ezel cuy. Heran dong Eren.
Kenapa ya? Orang tak berguna kayak gini bisa mengendalikan para kesatria dan menjadi dalang dari semuanya. Ya, tapi itu nggak penting. Ia sudah terlanjur emosi, makanya Eren mau menghabisinya cuy. Tapi kini Eren dihentikan cuy. Kalau Eren menyingkirkan Dekins di sini, maka nanti mereka bisa berurusan dengan 3 Viscount. Hah? 3 Viscount? Masalah apa lagi ini? Kayaknya masalahnya tidak sesimpel yang Eren kira cuy. Ada campur tangan politik juga ternyata. Sekarang, melihat Eren yang datang dan membawa huru-hara di istana Stilgar, Kiran nggak suka cuy. Apa yang Eren lakukan? Siapa yang mengizinkan Eren bertindak semaunya kayak begini? Apa Eren nggak tahu? Situasi macam apa yang lagi ditanggung sama keluarga Stilgar sekarang? Makin gue scroll ke bawah, makin gedek cuy sama nih bocah. Ngomel-ngomel mulu nih kerjaannya dia. Tapi Eren nanggepinnya santuy banget cuy. Tenang saja, semua ini ada di bawah pertanggungjawabannya. Tanggung jawab? Tanggung jawab apaan? Emang kau punya otoritas? Tanya Kiran cuy dengan nada yang sedikit nyolot. Aku akan bertanggung jawab sebagai pemimpin baru dari Stilgar, jawab Eren dengan tegas. Semuanya jelas kaget cuy mendengar deklarasi dari Eren tadi. Kiran nanya lagi nih, apakah Eren serius? Oh, ya jelas lah. Aslinya sih Eren juga malas cuy untuk jadi pemimpin dari Stilgar. Tapi dikarenakan kebodohan dari Kiran udah kagak ketulungan. Ya mau gimana lagi kan? Masa sih wilayah dengan mudahnya dikasihkan sama Dekins? Pemimpin macam apa itu? Kini Kiran mulai beralasan cuy. Ia juga gak punya pilihan. Dikarenakan Kiran mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa dari 3 Viscount yang mulai mengacaukannya. Sungguh pemikiran yang sangat kocak. Jika ada asap, sudah pasti ada apinya cuy. Mana mungkin kan ujuk-ujuk 3 Viscount ganggu Kiran kayak begitu. Eren sudah tahu bila semua itu gara-gara Kiran yang secara egois mengklaim tambang emas. Jadi gini cuy, di Navarro itu ada tambang emas. Secara wilayah sih harusnya masuknya di Stilgar. Tapi kakek Eren menyerahkan pengelolaan tambang tadi kepada 3 Viscount yang dekat dengan area tambang. Berkat keputusan dari kakeknya itu, para Viscount tadi sangat berterima kasih cuy kepada Stilgar. Perjanjian itu sudah dijaga sangat lama sampai turun ke ayah mereka yaitu Levadan. Makanya tuh hubungan 3 Viscount dan Stilgar aslinya ya baik-baik aja. Sampai suatu ketika, satu bocah teknik ini udah mulai memainkan peran raja-rajaan. Gara-gara bocah ingusan ini yang masih labil dalam mengambil keputusannya, membuat ketiga Viscount beraliansi cuy buat melawan balik. Dikasih literasi cuy sama adiknya, jelas ego Kiran kesenggol diceramahin sama yang lebih muda. Lah emang kenapa dah? Apa salahnya kan mengambil kembali hak yang mereka miliki? Kenapa dirinya harus mikirin ketiga Viscount? Kita ini keluarga pahlawan. Kita ini adalah yang terkuat di barat, ucap Kiran. Lagi-lagi cuy, Eren membalasnya dengan sangat santai. Terkuat di barat, tapi nggak bisa ngelawan kerucu kayak Dekins. Lelucon yang sangat lucu. Andai saja Kiran tetap diam saja, maka situasinya nggak bakal separah ini cuy. Karenanya, kini Eren meminta dengan sangat halus. Udahlah main-mainnya. Ayo, kembali ke awal dan biarkan saja Eren yang mengurus sisanya. Kini, di hadapan semua orang, Eren berkata dengan tegas. Dengan semua kekacauan ini, secara resmi, Eren menggulingkan kepemimpinan dari Kiran. Jelaslah, Kiran nggak mau cuy. Tapi dia bisa apa? Kaloy langsung setuju cuy dengan keputusan Eren. Ia mendukung Eren sepenuhnya. Semua yang dikatakan Eren itu, ya nggak ada yang salah. Jason dan Darren juga sama berada di pihak Eren. Kalau Karen, ya pastilah Eren juga dia. Paling cuma para kesatria cuy yang masih bimbang sekarang. Dikarenakan terikat sumpah janjinya, para kesatria harus tetap melindungi pemimpin yang sah cuy. Dikarenakan mereka belum menerima titah dari Levadan, siapa yang bakal jadi penerus selanjutnya. Jadi secara otomatis, Kiranlah cuy yang merupakan putra pertama lah yang harus mereka layani. Kecuali nanti Levadan udah memberikan kuasa pada Eren cuy. Nah, baru tuh beda cerita lagi. Mendapatkan dukungan dari kapten, Kiran jadi rada lega cuy. Dikarenakan para kesatria merupakan inti dari keluarganya. Anggapannya sih gini cuy. Kalau kesatria ada di pihaknya, kalau adu kekuatan kan bisa menang tuh dia melawan Eren. Mulai jumawa lagi cuy Kiran.
Apa yang mau kau lakukan sekarang? Lah, dikira Eren takut apa ya? Dengan mengangkat pedangnya, Eren berkata, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pertikaian antar saudara. Aku akan mencoba menahan diri kali ini. Melihatnya, Kiran jadi ketar-ketir cuy. Apa yang ingin Eren lakukan kepadanya? Tapi ternyata Eren cuma menunjukkan sejauh mana gap kekuatan antar dirinya dan Kiran. Dengan kontrol yang luar biasa, Eren mengalirkan aura ke pucuk pedang untuk membentuk sebuah bunga. Teknik ini dikenal dengan sebutan Sword Flower. Melihatnya, semua orang jelas terperangah cuy. Gila, Eren yang masih sangat muda telah mencapai tingkat Awaken Rank. Awaken Rank ini adalah tingkatan yang sangat diinginkan cuy oleh setiap kesatria. Sword Flower tadi adalah buktinya. Hanya orang yang sudah menembus Awaken Rank cuy yang bisa menggunakannya. Kini Eren mulai pamer cuy. Ia mempersembahkan aura bunga tadi kepada mate yang selalu setia kepadanya. Ya, Ezel orangnya. Kapten berkata, Eren itu sudah setara dengan kaisar pendiri. Ia sudah mencapai Awaken Rank di umurnya yang ke-17 cuy. Tapi Kiran nggak percaya cuy. Eren sekarang pasti punya trik sendiri. Jelas makin hilang cuy kredibel Kiran di mata kapten. Apakah dia tidak melihat cara Eren mengendalikan auranya? Udah expert tuh dia. Kalau udah ada di tingkatan yang kayak begitu, sudah pasti Eren sudah dekat dengan rank hero. Kapten yakin cuy, Eren harusnya lebih bertalenta dibandingkan dengan kaisar pendiri. Pantas aja tadi Eren bilang menahan diri. Orang se-OP Eren itu, kalau mau, semua yang ada di sini udah rata dari tadi cuy. Kini Eren pun mendekat cuy kepada Kiran. Udah, buat simpel aja. Jangan ribet-ribet. Ayo taruhan denganku. Dalam waktu 5 hari, Eren berjanji akan membereskan semua masalah ini. Kalau Eren gagal, maka ia akan mundur untuk menjadi pemimpin Stilgar. Gimana? Tawaran yang tidak buruk bukan? Dan begitu cuy, kesepakatan antar Kiran dan Eren pun tercapai. Kemudian, 4 hari telah berlalu dari perjanjian tadi. Jason lagi gelisah nih cuy. Apakah keputusan mereka percaya pada Eren udah bener ya? Kiran sih mencoba tetap tenang cuy. Pasti Eren ada rencana. Ya mereka sih aslinya percaya-percaya aja cuy. Tapi dalam 4 hari ini, Eren kagak ngapa-ngapain sama sekali. Siapa yang kagak khawatir coba? Noh orangnya lagi santuy cuy, mager tidur di kasurnya. Kurang sehari lagi padahal tenggat perjanjiannya dengan Kiran. Masih santuy aja MC kita ini cuy. Sekarang ini sudah banyak rumor yang menyebar di kalangan penduduk tentang Eren yang menyingkirkan Dekins dan membuat taruhan dengan Kiran. Hal ini jelas membuat Kiran kagak suka cuy. Kenapa bisa ya rumor ini menyebar dengan sangat cepat? Heran dia. Yah, melihat dari para penduduk yang menyambut baik rumor ini, Kapten tahu cuy, para penduduk sudah jelas tidak puas dengan kepemimpinan dari Kiran. Tapi Kiran kini masih belum panik lah. Lagian kurang sehari lagi dan Eren masih belum ngapa-ngapain. Dia jadi pede cuy. Paling Eren cuma ngomong kosong doang. Kapten bergumam cuy. Iya kagak setuju kalau soal ini. Sorot mata Eren kemarin menunjukkan keyakinan yang sangat tinggi. Ya meskipun tindakannya sekarang emang meragukan sih. Tapi tenang, Eren udah ngelakuin apa yang harus dia lakukan cuy. Hari ini dia mau ngecek sistemnya lagi cuy. Eren mencoba menghubungi pihak dari Huragon Workshop. Mau ngecek dia gimana proses dari proyeknya. Melihat dari chatnya, ya bisa dipastikan cuy, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Mereka ini lagi ngembangin cuy, teknologi dari Magic Armor generasi keempat. Beberapa hari yang lalu, Eren membagikan tuh teknologi yang telah ia bedah dari Mana Reactor. Orang-orang yang ia pilih, jenius banget cuy. Padahal Eren hanya memberikan sedikit clue kepada mereka. Tapi mereka bisa menangkapnya dengan sangat sempurna. Dikarenakan semua berjalan lancar, maka Eren mau cabut dulu. Sekarang urusan Magic Armor udah kelar nih. Nah, tinggal masalah para Viscon yang harus Eren bereskan. Tapi sebelum itu, Ezel datang memberikan Eren kue cuy untuk cemilan. Heran Eren, apakah Ezel kagak ragu sama sekali sama Eren? Kan Eren nggak ngapa-ngapain nih selama beberapa hari ini. Eren yakin yang lain pasti udah mencapai batasnya. Ezel berkata cuy, bila ia sangat percaya kepada Eren sepenuhnya. Emang kagak salah Eren menjaga Ezel cuy. Tapi setelahnya, orang yang berada di batasnya datang mendobrak pintu kamar dari Eren. Dikarenakan Eren gak ngapa-ngapain selama beberapa hari. Karen
datang ngomel-ngomel cuy dia. Ia mengira bila Eren juga lagi main-main. Eren kini mencoba menenangkannya cuy. Ya wajar sih, Karen kan anak paling tua cuy. Jadi beban pikirannya pasti udah numpuk, bisa gila dia. Tapi ya, Eren menyuruhnya tetap kalem aja, relax. Baru aja mau jelasin, orang suruhan Eren udah datang tuh cuy. Jarvis datang ingin memberikan laporan atas kinerjanya. Selama ini, Eren memang terlihat diam cuy. Tapi semuanya udah dilakukan sama Jarvis. Buat apa kelihatan kerja? Mending diem-diem, tahu-tahu masalah kelar kan? Jarvis kini mengatakan cuy, bila ketiga Viscount telah setuju untuk menandatangani perjanjiannya. Hah? Perjanjian apa? Tanya Karen cuy. Eren menjelaskan, sebagai ganti Eren menyerahkan hak tambang sepenuhnya kepada 3 Viscount. Eren meminta beberapa daerah cuy yang dekat dengan Stilgar. Karen jelas protes. Apakah Eren sudah gila? Nuker tambang dengan tanah? Apakah Eren gak tahu seberapa berharganya tambang itu? Eren, apakah ini serius? Apa semua akan baik-baik saja? Tanya Karen cuy dengan nada khawatir. Eren hanya tersenyum sekarang. Ia tahu kok apa yang sedang ia lakukan. Lagian rencananya sudah dimulai dari kemarin. Sari sudah dia kirim tuh ke tambang cuy. Jadi kayak kadal gini nih dia sekarang. Tugasnya cuma satu, yaitu menguras habis seluruh hasil tambang yang ada di dalam tambang itu. Sementara Sari lagi menjalankan tugasnya. Kini di tempat perjanjian cuy, tenda-tenda dari para Viscount udah pada berdiri, dijaga dengan para kesatria. Lagi meeting nih cuy mereka. Viscount Kids merasa kayak ada sesuatu yang janggal nih. Apakah mereka sedang dijebak ya sama Stilgar? Viscount Heron pun menjawab bila semua perjanjian terlalu menguntungkan bagi mereka cuy bila ditolak. Mereka hanya perlu menukarkan tanah yang tak berguna untuk tambang itu. Tapi tetap aja aneh kan? Count Ainz pun juga merasa demikian cuy. Aneh banget emang keluarga Stilgar ini. Lagian mereka juga nggak percaya cuy dengan rumor yang lagi santer beredar. Katanya anak termuda mereka yaitu Eren udah ada di Awakenrek. Mereka nggak percaya cuy. Kini Heron ada ide nih. Bagaimana kalau mereka semua mencoba memprovokasi Eren? Lagian kan tambang itu udah mereka kelola. Harusnya itu hak mereka dong. Buat apa ngasih tanah lagi ya kan? Mendengarnya semua setuju cuy dengan ide tadi. Dan tak lama akhirnya Eren pun tiba cuy di pertemuan mereka. Para Viscount segera keluar cuy untuk menemuinya. Semuanya sangat terkejut. Selain dari Eren yang masih sangat muda, ia cuma datang berdua saja. Apakah Eren lagi ngeremehin mereka ya? Lah lagian, niat perjanjian kok datangnya bawa banyak orang gitu? Eren berkata cuy, dengan orang sebanyak itu, mereka ini mau perang kah? Santai saja. Ia kesini cuma mau bicara saja. Selama mereka nggak melakukan hal yang konyol, Eren juga nggak bakal macem-macem juga. Mendengar kalimat itu, keluar dari seorang bocah. Jelas, pride pemimpin mereka ini kesenggol cuy. Sungguh arogan sekali bocah ini. Setelah mengenalkan diri, kini mereka komplain cuy. Kenapa Eren datangnya lama banget? Lah, lagian, Eren kan nentuin perjanjiannya hari ini. Salah sendiri, mereka udah ngecamp sedari kemarin cuy. Ya, gimana ya? Para Viscount ini ternyata khawatir cuy. Mereka datang duluan buat jaga-jaga kalau mereka nanti bakal diserang. Tapi nyatanya semua nggak ada apa-apa dan berjalan lancar-lancar saja. Semua prasangka buruk mereka terpatahkan. So, setelah selesai chit-chatnya, kini Eren pun mulai tuh membahas perjanjiannya cuy. Di sebuah tenda, Eren lagi ngeliat tuh proposal dari perjanjiannya. Eren melihat dengan sangat hati-hati sekarang. Lagi nyari celah cuy dia. Eren mengatakan bila perjanjian ini kayaknya tidak fair cuy. Memang benar sih, wilayah Count Ainz itu, yaitu median, secara ukuran emang sama besar dengan wilayah yang lain. Tapi, dikarenakan banyak area mereka yang tidak subur, hal ini sungguh merugikan cuy. Mendengarnya, Count Ainz jelas setuju cuy. Kedua orang ini ngakunya teman, ternyata licik semua. Eren kini mencoba taktik divide et impera cuy. Inilah cara yang paling ampuh untuk memecah belah musuhnya. Memang benar, secara teknis ketiganya lagi kerjasama. Tapi dalam kenyataannya, mereka saling bersaing cuy satu sama lain. Kini Gates beralibi cuy. Ya, mereka mana tahu kan ukuran fixnya gimana. Mereka kan ukurnya luas wilayah aja.
Satu orang masuk jebakan cuy. Kini Eren berkata, wilayah pertanian dari Count Gates ada di pegunungan. Kalau gini, bukankah Count Gates adalah orang yang paling diuntungkan dari perjanjian kali ini? Auto gak bisa jawab cuy dia. Kini mereka bertiga udah kena jebakan semua. Eren menulis ulang cuy perjanjiannya agar adil untuk semuanya. Lewat tindakan Eren ini, ketiga kaum kini saling meragukan satu sama lain cuy. Jelas saja Gates kini emosi cuy sama Eren. Anjir, padahal kalau Eren diam saja, harusnya dia mendapatkan untung yang paling gede cuy. Bangke emangnya Eren. Ia kini melirik ke belakang cuy. Liam, coba lihat apakah Eren benar-benar ada di ring awaken. Perintah diterima cuy. So, kini Liam pun mendekat cuy kepada Eren. Setelah ramah tamahnya, Liam kini mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Oh, jelaslah, Eren sudah tahu maksud dari Liam ini. Sementara para kaum udah selesai dengan stempel perjanjiannya. Jeritan keras Liam mengagetkan mereka semua. Dengan begitu, jadi tidak berani macam-macam lagi mereka cuy. Tapi ya udahlah, lagian mereka yakin cuy masih bisa cuan lewat tambang mereka. So, dikarenakan semua masalah udah terselesaikan, kini Eren pun berterima kasih cuy atas kerjasama dari mereka semua. So, sekarang Eren mulai beraksi. Silent Field. Merasakan ada gerakan mana? Para kasatria kini bersiap cuy. Tapi jelas Eren dengan cepat membereskan mereka semua. Ketiga kaum kini jelas takut. Apa yang Eren rencanakan sebenarnya? Eren kini mendekat cuy kepada Count Gates. Sebelum kesini, tadi pamannya nitip salam. Katanya, para Count inilah orang di balik kekacauan yang disebabkan oleh Dekins. Count Gates membantahnya cuy. Enyo. Satu tangan melayang. Eren kini masuk ke mode psikonya cuy. Eren menunjukkan cuy ketekasannya. Sekali lagi ia bertanya, siapa dalang di balik semua ini? Dikarenakan Count Ainz ditanya malah nyolot. No, ia harus merelakan kedua kakinya cuy. Kini Eren mendekat ke Heron. Tolong, ampuni aku. Aku akan menceritakan semuanya. Semua ini adalah ulah dari Marquis Branwell. Semua ini adalah rencananya. Oh, Eren tahu siapa itu cuy. Marquis Branwell ya. Tapi kok aneh. Dulu masalah keluarganya tak pernah ada yang berhubungan dengan Marquis Branwell cuy. Apakah ada yang berubah ya? Eren kini kembali bertanya cuy. Apa yang Marquis Branwell rencanakan selanjutnya? Eren kini menjelaskan cuy semua rencana yang ia tahu. Eren sampai speechless. Marquis macam apa yang punya rencana sekeji itu? Tapi kenapa Branwell sekarang ngincar kejatuhan Stilgard ya? Apa yang dia inginkan? Yah, Eren nggak tahu cuy. Ia cuma tahu segitu doang. Kalau emang begitu ya udahlah, Eren bakal percaya cuy. So, ia pun meminta Jarvis untuk membereskan semuanya. Panik nih Heron, minta ampun dia. Ia tak tahu apa-apa. Baru dideketin sama Eren, udah pingsan dia. Kini Eren menyerahkan healing scroll cuy kepada Jarvis. Heran Jarvis, kenapa Eren mau nyembuhin mereka? Bukankah antar mereka juga dihapus ingatannya? Udahlah, lakuin aja. Entar juga tahu sendiri. Eren akan memastikan semua orang yang ada di sini nggak bakal berani macam-macam sama Eren lagi. Kini perlahan, Kon pun kembali sadar cuy. Lagi di luar tenda cuy mereka. Jelas heran lah. Loh, kok ada di luar gini mereka? Eren berkata bila tadi ada batu besar jatuh ke tenda mereka cuy. Melihat batu tadi, para Kon sangat bersyukur. Mereka masih bisa selamat loh. Tapi mereka kini heran. Kok ada rasa yang aneh ya saat melihat Eren? Padahal mereka belum pernah lihat Eren menunjukkan kekuatannya. Tapi mereka kok merasa Eren itu benar-benar sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Semua ini gara-gara kemampuan baru cuy milik Eren, yaitu Memory Control. Eren bisa tuh sesuka hatinya mengontrol ingatan dari targetnya. Bisa menghapus ingatan atau mengedit sesukanya cuy. Kini setiap para kaum melihat Eren, mereka merasa berdebar cuy jantungnya. Jadi merinding gitu rasanya. Dengan begitu bisa dipastikan, rencana dari Eren sukses cuy untuk menanamkan ketakutan dari dalam diri mereka. So, dikarenakan masalah di sini sudah beres, Eren kini mengakhiri pertemuan mereka. Setelah pertemuannya tadi, kini Eren menemui Sari cuy. Eren kini bertanya, apakah Sari sudah memakan semuanya? Oh, tenang saja, semua sudah diamankan cuy dalam perutnya.
Karenanya, so gaskan cuy, Eren akan melihat inventorinya. Di dalam sini, Eren meminta Sari untuk merubah hasil tambang menjadi balok cuy dan menata mereka di dalam sini. Ya, itu mah gampang cuy bagi Sari. Dalam sekejap saja, Sari menjalankan perintah dari Eren. Kemampuan spesial dari ras Bulgasari, ya ini cuy. Mereka bisa memakan semua metal tanpa ada batasnya. Selain itu, semua metal tadi bisa dirubah bentuknya. Kini, 500 ton besi udah tertata rapi di hadapan Eren. Eren jelas sumringah cuy, bakal cuan gede dia. Keuntungannya ini setara dengan keuntungan selama 50 tahun hasil pertambangan. Gila bukan? Keuntungan selama 50 tahun bisa didapatkan hanya dalam hitungan hari saja. Sari ini udah kayak babi ngepet cuy. Nah, sekarang Eren udah dapat cuan segede gaban cuy. Tapi menurut kalian, apakah Branwell bakal tinggal diam saja? Atau justru Eren yang bakal nyerang duluan? Kita akan lanjut di part selanjutnya cuy. Ya, kalau rame sih. See you! I'm not in the mood, but you'll be here soon.